kalau misalnya mau mendaki ya sebagai pendaki pemula, selain perlengkapan material yang kita harus persiapkan, apa aja sih yang harus kita persiapkan? Nah, oke, yuk kita bahas. Tapi sebelumnya pastikan kalian simak video ini sampai selesai supaya kalian nambah wawasan lagi nih tentang pendakian gunung. Dan kalau kalian mau mendapatkan tips pendakian lainnya, pastikan kamu sudah follow akun ini ya. Nah, jadi teman-teman ada 3 hal penting yang harus kalian persiapkan kalau kalian mau mendaki ya. Ini kita bicara selain dari perlengkapan yang harus kita miliki, misalnya kayak harus ada carrier atau misalnya harus ada nesting dan sebagainya. Nah, ini kita bicara tentang persiapan secara pribadi. Yang pertama, persiapkan mentalnya dulu. Nah, tujuan kalian mau naik gunung itu apa? Nah, kalau misalnya memang tujuan kalian sudah jelas, kalian sudah menetapkan hati, saya pengen naik gunung, saya pengen mendaki. Nah, maka itu yang harus kalian persiapkan adalah mental. Karena mendaki gunung itu berbeda dengan traveling. Yang nggak sama kayak kita jalan-jalan di mall. Karena nantinya di dalam hutan itu kita akan menemukan banyak banget rintangannya. Semisal kakinya mulai capek atau mulai kram, betis mulai kenceng, ya, napas sudah mulai engap, kok perasaan puncak nggak nyampe-nyampe atau tempat ngecamp nggak nyampe-nyampe, capek bawa keril. Nah, itu nanti akan kita rasain semua. Kalau kita misalnya niatnya nggak kuat ketika kita mau mendaki gunung, ya nantinya malah justru akan menyusahkan tim yang lain. Karena kalau kita udah masuk di dalam hutan, ya nggak mungkin kita akhirnya mau balik lagi ke pos. Karena kalau kita balik lagi ke pos kan nggak mungkin sendirian, pasti akan ngajak tim. Jadi jangan sampai hanya gara-gara kitanya kalut, ya kitanya ketakutan, kitanya kecapean, akhirnya malah menyusahkan satu tim. Jangan sampai ya. Persiapan yang kedua adalah persiapkan fisik. Jadi selain mental, fisik juga penting teman-teman. Ya, sekali lagi karena yang namanya naik gunung ini bukan jalan-jalan, maka kalian harus melakukan persiapan fisik dulu sebelumnya. Misal kalian harus banyak latihan olahraga ya, latihan kaki, ya latihan punggung untuk supaya kalian kuat bawa keril sendiri. Jadi bawa keril jangan sampai nyusahin temen ya, jangan sampai minta dibawain karena teman-teman yang lainnya pun pastinya juga sudah bawa perlengkapan mereka sendiri. Nah, jadi kita yang harus menyiapkan perlengkapan kita pribadi, kecuali kita mau sewa porter, itu lain cerita. Nah, jadi karena yang namanya mendaki gunung itu pastinya kita banyak melakukan tanjakan dan juga turunan, maka latihan kaki seperti misalnya jogging, kemudian squat dan lunges itu penting banget untuk dilakukan supaya persendian kaki juga kuat dan juga supaya kita keseimbangan kita tuh terjaga selama kita mendaki gunung. Persiapan yang ketiga adalah persiapan tim. Nah, jadi pastikan ketika kita berangkat kita mengenal nih siapa-siapa aja sih orang yang ada di dalam tim kita dan bagaimana sih mereka. Jangan sampai misalnya nih kita jalan bersama tim yang ternyata timnya ini egois, timnya ini mau menang sendiri, timnya bukan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kerjasama tim dan lain sebagainya. Karena yang menentukan kita nyaman naik gunung itu sebenarnya bukan pada pendakiannya itu sendiri. Kadang-kadang ya kita misalnya mendaki, kita ketemu tantangan, ketemu badai, ketemu hujan. Tapi ketika teman satu pendakian kita ini adalah mereka orang yang mau bekerja sama dengan tim ya, bisa bekerja sama dengan tim, bertanggung jawab terhadap tim, kemudian juga tidak meninggalkan teman-teman yang lainnya, istilahnya pokoknya kompak lah ya, kompak, toleransi dan mau bekerja sama. Nah, maka kita nggak akan khawatir ketika misalnya ada hal-hal yang terjadi dengan kita karena ada teman yang akhirnya nantinya akan membantu atau menjaga kita sepanjang pendakian. Karena saya sendiri ya sebagai pendaki pemula ya, awalnya saya bawa teman-teman yang alhamdulillah mereka care, mereka aware, mereka tahu saya pendaki lambat ya, karena usia juga ya, jadi mereka mau menemani saya selama pendakian walaupun saya jalannya lambat. Tapi satu hal, bahwa secapek apapun saya nggak minta carrier saya untuk dibawain ya. Jadi karena mereka juga sudah berkorban menemani saya sepanjang perjalanan, maka saya harus bertanggung jawab terhadap carrier saya sendiri, kecuali ketika kondisinya sudah tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah selama pendakian saya selalu bawa carrier saya sendiri dan tidak terjadi hal-hal yang serius terhadap diri saya. Nah, setelah kamu mempersiapkan 3 hal tadi, maka selanjutnya tinggal kamu persiapkan perlengkapan yang harus kamu miliki selama mendaki. Nah, kalau kalian sendiri udah siap mendaki bersama siapa nih? Coba deh tag teman kamu yang siap untuk mendaki bersama kamu.